Bulan Sya'ban secara bahasa bermakna berpencar-pencar. Ya, karena di bulan Sya'ban ini bertepatan dengan musim kemarau di Jazirah Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'dah. Para pemirsa Aswaja Nahdiyah channel Unisnu Jepara, dimanapun Anda berada, semoga tetap sehat dan bahagia. Alhamdulillah, hari ini kita telah menginjakkan kaki di hari ke-14 bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban secara bahasa bermakna berpencar-pencar. Ya, karena di bulan Sya'ban ini bertepatan dengan musim kemarau di Jazirah Arab. Sehingga orang Arab memiliki kebiasaan di bulan Sya'ban ini mereka berpencar-pencar ke segala penjuru untuk mencari air. Maka disebutlah dengan istilah bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah salah satu bulan yang diistimewakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasul pernah mengatakan, Rajabun syahrullahi wa Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahru ummati. Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan bagi umatku. Akan tetapi pada kenyataannya, ya, bulan Sya'ban ini oleh sebagian orang dianggap bulan yang biasa-biasa saja, ya, bahkan dianggap sebagai bulan yang tidak istimewa. Ya, hal itu juga sudah pernah disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah mengingatkan, Sya'ban syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Ya. Sya'ban adalah bulan yang banyak dilupakan orang karena dia jatuh di antara Rajab dan Ramadan. Rajab adalah bulan yang mulia, Asyurul Hurum. Di bulan Rajab ini orang-orang fokus beribadah, memperbanyak puasa dan beramal soleh. Sementara Ramadan juga demikian. Di Ramadan ini orang-orang umat Islam berpuasa wajib dan malam harinya sholat tarawih. Sehingga posisi bulan Sya'ban ini terjepit antara dua bulan besar bagi umat Islam. Sehingga di bulan Sya'ban ini orang banyak melalaikan, sehingga dianggap biasa-biasa saja. Nah, Rasulullah kemudian mengingatkan, ya, di bulan Sya'ban ini ada momen yang sangat istimewa, sehingga Rasulullah menyukai bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban inilah amal kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah, selama setahun dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul melanjutkan dalam hadisnya, fihi yurfa'u a'malun nasi ilallahi azza wa jalla. Di bulan inilah, di bulan Sya'ban inilah, amal-amal kita, amal baik maupun amal buruk yang setiap hari dicatat oleh malaikat Raqib Atid itu dinaikkan atau dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan Sya'ban inilah Rasulullah mengatakan, fa uhibbu ayyurfa amali wa ana shaimun. Rasul mengatakan, saya suka ketika amalku dinaikkan, dilaporkan kepada Allah sedangkan aku berpuasa. Maka Rasulullah menganjurkan di bulan Sya'ban ini untuk memperbanyak puasa, dan Rasul pun telah melakukan itu, ya. Salah satu riwayat hadis mengatakan bahwa Rasul paling banyak berpuasa, ya, selain bulan Ramadan adalah di bulan Sya'ban. Nah, terutama di hari, ya, di pertengahan bulan Sya'ban yang sering kita kenal dengan istilah nisfu Sya'ban. Nah, di nisfu Sya'ban inilah kita diberikan banyak rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini, hari ke-14 bulan Sya'ban, kita mempersiapkan diri untuk menyongsong malam nisfu Sya'ban nanti malam, dan besok kita melakukan puasa sunnah meskipun hanya sehari. Nanti malam oleh para ulama kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan, terutama sholat malam, dan diperbanyak dengan istighfar, ditambah dengan istighfar, karena di malam nisfu Sya'ban
Allah membuka pintu-pintu rahmat. Dalam salah satu riwayat hadis, Rasulullah pernah mengatakan, lailatun fiha yuftahu abwabur rahmah. Ya. Di malam nisfu Sya'ban inilah Allah membuka pintu-pintu rahmat. Bahkan diceritakan riwayat yang lain, salasumi'ati babin minar rahmah. Ada 300 pintu rahmat yang dibuka. Fayaghfirullahu ta'ala liman sya'a, ya, maka Allah akan mengampuni semua manusia yang dikehendaki oleh Allah dan memohon ampunan kepada Allah, illa man kana musyrikan, ya, hanya kecuali bagi orang-orang yang musyrik, yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malam nanti, ya, kita manfaatkan malam nisfu Sya'ban ini dengan memperbanyak sholat malam dan memperbanyak membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah. Kita buka pintu-pintu langit agar kita mendapatkan guyuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu, ya, para ulama telah mengajarkan amalan khusus bagi kita di malam nisfu Sya'ban. Salah satunya dalam kitab Kanzus Surur wan Najah, disebutkan bahwa para ulama mentradisikan membaca surah Yasin sebanyak 3 kali setiap habis maghrib di malam nisfu Sya'ban. Tata caranya, ya, Yasin yang pertama kita baca dengan niat memohon kepada Allah agar diberikan umur yang panjang dalam kebaikan, umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Yasin yang kedua kita niatkan memohon kepada Allah agar diberikan rezeki yang lapang, rezeki yang luas sebagai bekal kita untuk beribadah kepada Allah. Dan Yasin yang ketiga kita niatkan memohon kepada Allah agar diberikan ketetapan iman, istiqomah dalam menjalani hidup, istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 kali kita baca surat Yasin, kemudian kita tutup dengan berdoa, yang mana doa itu isinya kurang lebih kita meminta kepada Allah agar nasib kita selama setahun, ya, diberikan keberuntungan, diberikan nasib yang baik, dan kelak nanti kita ketika di akhirat diberikan catatan buku amal kita dengan menggunakan tangan kanan. Itu amalan di malam nisfu Sya'ban. Nah, besok tepat pada tanggal 15 Sya'ban kita disunnahkan untuk berpuasa. Meskipun cuma sehari, kita usahakan kita lakukan puasa itu dengan niat puasa nisfu Sya'ban. Niat dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia tidak masalah. Yang penting adalah puasanya. Nah, maka dengan adanya amalan-amalan itu, mari kita songsong hari istimewa di bulan Sya'ban. Tanggal 15 Sya'ban sebagai hari di mana Allah mengguyurkan rahmat, membuka pintu-pintu rahmat agar kita gunakan, kita manfaatkan untuk meraih rahmat tersebut dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya, pemirsa yang ada di rumah, diberikan kekuatan dan kemampuan untuk memanfaatkan momen nisfu Sya'ban ini, dan kita diberikan kelapangan rezeki, umur yang panjang, dan keistiqomahan dalam menjalani ibadah. Dan akhirnya nanti ketika kita harus menerima catatan amal kita, kita dimasukkan dalam golongan orang yang menerima catatan dengan tangan kanan. Sekian yang bisa saya sampaikan, meskipun sedikit, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.